Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang berada di atas genteng rumah. Tepatnya saya ingin memperbaiki otomatis dari tandon air, dari tangki air. Sekalian saya ingin mereview salah satu pelampung otomatis dari mereknya Penguin. Nah, sebelum saya review pelampung otomatis ini, sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel ini dan juga jangan lupa like dulu. Oke. Kalau sudah, kita akan review pelampung otomatis. Baik, ini adalah pelampung otomatis merek Penguin. Dia tipe PS70AB. Jadi di dalamnya itu ada yang pertama ini ada bracket. Yang kedua ada pelampung. Ini terpisah ya, jadi ini ada terpisah. Ini itu copotan, jadi nanti ketika beli ini dalam posisi kosong, tapi nanti diisi sendiri. Nanti diisi, setelah itu ditutup. Nah, perhatikan juga saat memasang ini ada tulisan bawah dan tulisan atas. Jadi memang harus di bawah, yang di bawah harus di bawah, ketika yang di atas harus di atas. Oke, ini ada pelampung, kemudian kemudian ini ada switchnya, ada level switchnya, ada switch apa namanya? Kalau di sini namanya adalah ada micro switch. Ini ada tutupnya. Ini seperti ini, lihat. Dan yang terakhir ada buku petunjuk. Penting sekali buku petunjuk. Jadi ketika beli apapun, baca dulu buku petunjuknya sebelum eksekusi pemakaian. Oke, kita langsung saja kita review. Nah, PS70AB ini dia digunakan untuk pengisian air ke dalam tangki untuk pengurasan air. Pengurasan air itu maksudnya ketika kita punya tangki dalam tanah itu buat pengurasan air. Bahkan kalau punya tangki tak ada hujan itu bisa untuk menguras air, ataupun juga ketika di atas genteng ini, jadinya ini adalah tangki PDAM. Jadi air dari dalam tanah, ini air sumur ya, air dalam sumur tanah kemudian masuk ke dalam. Nah, prinsip kerjanya adalah saya bacakan saja biar enak. Pompa untuk yang tangki air pump ataupun air tanah, pompa akan mulai mengisi air ke dalam tangki ketika permukaan air berada pada batas tengah nih, batas tengah pelampung bawah. Jadi batas tengah ini pastikan dia di atas nozzle untuk keluarnya air di bawah. Nah, dan kemudian akan berhenti mengisi ketika ketinggian air mencapai batas tengah pelampung atas. Oke, itu ketika untuk air hujan yaitu air tanah, pompa akan mulai menguras air dari dalam tangki ketika ketinggian air berada di batas tengah pelampung atas. Dia akan mulai menguras ketika di tanah di atas karena dia sudah penuh. Kemudian akan berhenti menguras ketika permukaan air mencapai batas bawah. Itu berarti airnya kosong. Oke, itu secara prinsip. Kemudian untuk pemasangan stop kontaknya itu penting juga ini. Nah, stop kontak itu dipasang di sini. Jadi kalau di buku petunjuknya itu nanti stop kontak nanti akan dimasukkan ke pompa satu, kemudian akan dimasukkan ke kabel yang untuk menghubungkan di atas torennya nanti. Untuk lebih lengkapnya nanti akan saya praktekkan langsung. Nah, selanjutnya untuk konfigurasi ini penting ya, jadinya harus sesuai. Yang pertama sedia di sini. Nah, ini tutup. Kemudian dia ada level micro switch, ada tali di sini. Nah, seperti ini tali. Nah, seperti ini panjang talinya. Nah, tali ini nanti akan dihubungkan ke pelampung. Jadi harus ini bisa baca nggak? Ini ada tulisan bawah, ini ada tulisan atas. Jadi nanti akan ditali di lubang atas. Kemudian juga akan ditali di lubang bawah. Nah, ini nanti akan dipotong, terus tali di atas, kemudian yang di bawah nanti akan dihubungkan ke ini. Jadi sistemnya ada seperti ini. Ini pelampung, kemudian atasnya ada micro switch. Oke, seperti itu saja untuk penjelasan dan
tentang pelampung otomatis ini. Jadi di sini keunggulan dari merek Penguin ini adalah pertama, dia branded. Jadinya siapa yang nggak tahu Penguin. Jadi ketika beli tangki air, kalau merek Penguin pasti terpercaya keawetannya dan lain-lain. Dan semoga untuk yang ini, yang pelampungnya juga ikut awet. Yang kedua adalah dia bisa sampai 50.000 klik. Jadi misalkan sehari itu bisa 5 kali pemakaian, nyala 5 kali, maka dia akan bertahan sampai 10.000 hari. Oke, seperti itu saja untuk review untuk pelampung otomatisnya. Saya akan coba pasang mulai dari tangki karena sudah panas sekali di sini. Baik, terus proses pemasangan level switch untuk pompa air otomatis. Langkah pertama sebelum pemasangan adalah pengukuran. Nah, di sini nanti ini akan dipasang seperti ini. Jadi untuk level switch pelampung yang atas, nanti dia akan mulai berhenti mati, switchnya akan mati ketika mencapai di tengah sini. Jadi saya akan pasang ini sedekat mungkin biar biar bisa penuh. Jadinya mungkin saya akan potong untuk nanti talinya pendek saja untuk ditali di sini. Nah, untuk untuk level bawahnya, misalkan ya di sini. Nah, saya nanti akan potong untuk sekitar sini, untuk saya akan tali di pelampung atas. Kemudian saya akan lihat di sini bawahnya, saya akan potong di sekitaran sini biar agak terisi penuh. Dia akan mati ketika benar-benar akan habis, jadinya tidak setengah. Oke, kita akan potong dulu ya. Sudah dilakukan pengukuran tadi, saya akan potong pendek saja di sekitar ini buat batas atas, buat pelampung atas. Saya potong di sini. Enggak banyak ya. Nah, di sini saya akan potong. Kemudian akan nanti saya tali di sini. Oke. Nah, dia sistem kerjanya seperti ini. Ini bisa dilihat. Nah, ini kondisi ketika mati. Nah, ketika dia nanti berat, dia akan nyala. Tapi ketika sudah semuanya terapung di atas, dia akan mati. Oke, kita potong, kemudian nanti ditarik. Nah, jadi ini sudah terpasang seperti ini cara pemasangannya. Ini tadi micro switchnya saya hubungkan ke pelampung atas. Nah, ini adalah pelampung bawah seperti ini, pelampung bawah. Nah, seperti ini. Nah, cara kerjanya nanti ya, ini kan ini kosong ya, jadi mati. Nah, ketika pelampung bawah ini nanti sudah sampai ke bawah, pelampung bawah sudah dia itu gantung, benar-benar gantung, nanti dia level switchnya akan on, akan ketemu. Coba lihat suaranya aja. Nah, seperti itu, klik. Nah, itu nanti dia akan nyala. Nah, ketika ini semuanya sudah terapung lagi, ini terapung, angkat, coba dua nyala. Nah, itu berarti dia mati, seperti itu. Nah, saya akan klik ke bawah biar nanti ketika dihidupkan bisa langsung nyala. Oke, seperti itu untuk prosesnya pasangnya. Kemudian saya sudah siapkan kabel. Nah, ini sudah dipasang di sini, di skrupnya ini, dikencengin di sini, kemudian di sini. Jadi terserah mau yang biru atau yang merah, dibalik juga nggak apa-apa karena tegangan juga tegangan DC, jadinya tidak apa-apa terbalik, tidak ada pengaruh plus atau minusnya. Nah, setelah itu tinggal di langkah terakhir ditutup. Kita tutup saja langsung seperti ini. Nah, pastikan biar dia tidak kemasukan air. Oke, selanjutnya kita akan
instalasi pengaturan untuk kabelnya. Untuk instalasi kabel, ini sebenarnya satu rangkaian ya untuk stop kontaknya. Tapi saya putus di sini, kemudian nanti ada 2 kabel. Nah, yang satu kabel itu akan tetap mengalir di sini, mengalir ke stop kontak ini. Jadi misalkan ini ada warna merah sama biru. Nah, pastikan yang biru itu ketemu biru di sini. Oke, biru ketemu biru di sini. Sedangkan yang merah hubungkan dengan kabel satu yang di sini. Hubungkan dengan, misalkan di sini ada warna merah sama biru juga. Yang merah hubungkan dengan yang merah juga di sini. Merah, kemudian yang biru hubungkan dengan yang biru tadi. Jadi ini tuh satu masuk ke sana, kemudian ada satu masuk ke sini dan ini, dan masuk ke stop kontak. Stop kontak nanti ada 2. Jadi yang masuk stop kontak ada 2, dan yang menuju ke atas itu ada 1. Sekarang kita akan coba, kita akan nyalakan ini. Tadi sudah dalam kondisi di sana ibaratnya itu adalah kosong, jadi sudah saya agak tekan tadi biar dia nyala nanti. Sekarang kita akan nyalakan stop kontaknya. Iya, kita lihat nyala nggak? Nah, iya nyala. Dan nanti setelah ini nyala dan ketika tangki airnya nanti itu penuh, maka dia akan mati sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk like dan share video ini biar orang lain juga merasakan manfaat yang sama. Dan juga terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya channel kami. Itu berarti kamu sudah mendukung channel ini untuk bisa menjadi lebih baik dan untuk menciptakan atau membuat konten-konten kreatif yang lainnya. Dari atas genteng, Mas Adit melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.